Yusril, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kompas Petang kita awali dari Pangkep, Sulawesi Selatan, saudara. Pelaku judi sabung ayam kocar-kacir masuk ke hutan saat polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Pangkep, Sulawesi Selatan. Tembakan peringatan diberikan petugas saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Mandale, Kabupaten Pangkep. Namun melihat adanya polisi, pelaku langsung berlarian memasuki hutan. Seluruh pelaku melarikan diri. Polisi menyita 9 ekor ayam sebagai barang bukti. Polisi kemudian membakar lokasi judi ayam ini agar tidak kembali digunakan pelaku. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membuarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti berupa 9 ekor ayam. Informasi lain, saudara, Roy Suryo bersama tim TPUA hadir di gelar perkara khusus soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo klaim bahwa bukti soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Jangan gitu. Bersama tim pembela ulama TPUA, Roy Suryo hadir dalam gelar perkara ini. Roy Suryo hadir bukan sebagai pelapor maupun terlapor, melainkan ahli yang diajukan tim TPUA. Usai diperiksa, Roy Suryo klaim punya bukti-bukti soal ijazah palsu Jokowi melalui error level analysis. Ia juga menyoroti beberapa hal dalam gelar perkara khusus, diantaranya tahun pelaksanaan KKN, lembar pembayaran SPP, dan formulir registrasi Jokowi. Menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto wakil rektor. Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A. Ini ada logo. Ijazah nomor 11-17 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Heri Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya. Mencotot itu keluar, artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rizwan itu mengambil 6 perbedaan, ya. Jadi luar biasa. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan keaslian ijazah Jokowi harusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena Puslapfor sudah menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Pihaknya pun tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim Roy Suryo CS. Tidak kelihatan lagi, pas fotonya sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan. Menurut Puslapfor ini, jadi menurut mereka ini Puslapfor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, Puslapfor atau laboratorium Roy Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Sementara itu, pelapor terhadap Roy Suryo terkait kasus dugaan penghasutan dan dugaan penyebaran berita bohong, Ade Darmawan, kembali diperiksa penyidik Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya Rabu siang.
Pemeriksaan ini, saudara, merupakan bagian dari penyelidikan polisi yang terus menggali keterangan saksi termasuk pelapor. Menurut Darmawan, jika nanti diperlukan bukti tambahan, dirinya akan memberikan kepada penyidik termasuk semua rekaman Roy Suryo dan tim pembela ulama saat mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, di mana saat itu ada unsur penghasutan. Mau ke dalam dulu, apakah ini ada pemeriksaan tambahan atau tanda tangan atau permohonan alat bukti lain atau seperti apa? Karena kan saya rasa sih kalau alat bukti formnya, cuman ya mungkin ini ada yang mesti diperiksa lagi yang golden key kita ya. Karena saya punya banyak saksi yang cukup meyakinkan untuk itu. Jadi mungkin ada pemeriksaan lagi atau tambah atau apa. Nanti kita lihat. Ada bukti tambahan bang yang Kayaknya formnya di situ sih. Lalu bagaimana jalannya gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dan polisi yang memeriksa pelapor atau ahli Roy Suryo terkait kasus dugaan penghasutan dan dugaan penyebaran berita bohong? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Yogi Syahrevi. Asri, untuk saat ini ahli Roy Suryo juga telah dimintai keterangannya dan tadi juga mengungkapkan ada beberapa poin terkait sama ijazah, terkait juga dengan face recognition atau foto antara identik atau tidak yang telah dilakukan oleh preskon dari Barreskrim. Lalu seperti apa Barreskrim tadi menggali dari keterangan Roy Suryo? Dalam gelar perkara khusus yang digelar di Barreskrim Mabes Polri hari ini, ada yang diakomodir begitu oleh penyidik Barreskrim Polri adalah mengkonfrontasi antara pelapor dan juga terlapor, yang dalam hal ini pelapor merupakan TPUA dan terlapor adalah Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Selain dikonfrontasi, mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan juga pembuktian. Kalau dari pihak terlapor TPUA ini membawa dua ahli. Yang pertama pakar telematika Roy Suryo dan juga ahli digital forensik Rismon Sianipar. Pihaknya dari ahli ini menyatakan setelah usai melakukan gelar perkara tadi dari pukul 10 sampai sekitar pukul setengah 3 sore, menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi pembuktian dari pihaknya kepada penyidik Barreskrim Polri. Pertama, Roy Suryo mengatakan bahwa telah melakukan error level analysis yang dimana ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau juga ada error pada pas foto dan juga logo di ijazah Jokowi. Kemudian pihaknya juga melakukan comparison atau pembandingan dari 3 ijazah yang mana ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dan tidak identik. Selain itu, pihak Roy Suryo juga melakukan face comparison dari foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi, yang mana menurutnya ini ditemukan ada ketidaksesuaian atau fotonya not match begitu. Kemudian selain itu juga dari Roy Suryo menekankan bahwa tidak adanya lembar pengujian, yang mana ini menjadi kunci ataupun juga hal yang penting dalam skripsi, dan di mana itu ditemukan tidak ada di skripsi Jokowi. Kemudian ia mempermasalahkan soal KKN dan juga lembar pengesahan, yang artinya dari TPUA yang juga membawa ahli ini memperkuat argumen mereka dan menyatakan bahwa skripsi maupun juga ijazah yang menjadi laporan di Barreskrim Polri, ijazah Jokowi ini mereka bersikukuh dan sangat yakin bahwa ini tidak identik atau palsu begitu. Sementara kalau dari kubu terlapor Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri ini sesuai dengan apa yang disampaikan mereka juga pada gelar perkara khusus hari ini. Mereka mengklaim bahwa semuanya ini masih sama seperti konferensi pers, dan yang ditekankan oleh pihak Joko Widodo dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan bahwa apa yang dilakukan oleh tim Roy Suryo sebagai ahli ini metodenya kurang tepat. Error level analysis ini kurang tepat dilakukan untuk pengujian terhadap dokumen analog, melainkan ini hanya bisa dilakukan terhadap dokumen digital. Jadi ini yang menjadi argumen kuat mereka, dan mereka yakin bahwa apa yang disampaikan Barreskrim sebelumnya juga menjadi hal yang akan terus konsisten disampaikan oleh Barreskrim. Artinya mereka mengklaim bahwa ijazah Joko Widodo ini ijazah asli begitu. Nah, saat ini setelah dilakukan konfrontasi, keduanya setelah usai pihak
pelapor dan juga terlapor. Namun saat ini penyidik Barreskrim Mabes Polri masih melakukan gelar perkara lanjutan begitu yang dilakukan secara internal, dan nantinya rencananya juga akan memberikan keterangan usai gelar perkara khusus internal lanjutan yang dilakukan ini setelah selesai. Nah, selain itu polemik soal ijazah Jokowi ini tidak hanya bergulir di Barreskrim Polri saja, Juno dan saudara, tapi juga di Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan yang berbeda. Laporan pertama ini laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap Roy Suryo CS atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Yang kedua ini adalah laporan yang dilayangkan oleh 5 pihak, beberapa diantaranya adalah Pradi Bersatu, kemudian juga ada pihak yang saat ini hari ini diperiksa, ada Darmawan, tadi diperiksa di Polda Metro Jaya, pemeriksaan kedua kali. Ini melayangkan laporan atas dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah, tadi diperiksa, didalami keterangannya oleh penyidik selaku pelapor begitu ya. Dan tadi Ade menyampaikan ia siap membawa bukti ataupun juga dokumen dan kelengkapan lainnya jika diminta lagi oleh penyidik Polda Metro Jaya nanti. Dan ia mengatakan punya rekaman yang menunjukkan Roy Suryo ini melakukan penghasutan terhadap pihak begitu, terhadap Joko Widodo di Solo, di mana saat itu ia mendatangi kediaman Joko Widodo. Ini yang juga masih bergulir, jadi selain di Barreskrim Mabes Polri, ada juga di Polda Metro Jaya. Laporan yang berbeda, kalau di Barreskrim ini yang dilaporkan adalah Joko Widodo, tapi kalau di Polda Metro Jaya yang dilaporkan adalah Roy Suryo CS. Demikian, Juno. Baik, masih menarik untuk dicermati bahwa kedua pihak, terlapor dan pelapor, saling memiliki klaim bukti atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Yogi Syahrevi dari Barreskrim Polri. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya, jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Panguyunan yang ditemukan tewas di kamar indekos dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Duka mendalam keluarga menyambut kedatangan jenazah almarhum Arya yang tiba sore ini di rumah duka. Ayo, nah, pelan-pelan. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Panguyunan yang ditemukan tewas di kamar indekos dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Rombongan mobil pembawa jenazah sudah tiba sore ini di rumah duka. Almarhum Arya Daru tiba sore ini di Yogyakarta. Duka mendalam menyelimuti keluarga Arya yang telah menyiapkan proses pemakaman. Jenazah dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul, Yogyakarta. Hingga Rabu siang, tampak sejumlah karangan bunga telah berada di rumah duka. Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih mencari bukti untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya diplomat Kemlu yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lewat pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp, Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyatakan selain CCTV yang berada di indekos, polisi juga akan memeriksa sidik jari yang terdapat pada lakban yang melilit wajah korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara di lokasi, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Saat ditemukan, kondisi pintu kamar indekos terkunci dari dalam dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dari jasad korban.
Berdasarkan informasi dari LinkedIn, Arya Daru Pangayunan merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Arya merupakan diplomat yang pernah bertugas di Argentina, Dili, dan Myanmar. Berdasarkan informasi yang diterima Kompas TV, Daru direncanakan akan kembali ditempatkan di luar negeri. Daru meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Polisi terus mendalami kasus tewasnya Arya Daru Panguyunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan terlilit lakban pada Selasa 8 Juli kemarin. Jasad korban ditemukan di kamar kosnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut polisi, dari rekaman kamera pemantau, pada malam sebelumnya tidak ada orang lain yang masuk ke indekos. CCTV awal hanya memperlihatkan korban menerima pesanan makanan dari ojek daring serta membuang sampah. CCTV awal pun yang kita sudah periksa itu tidak ada tanda-tanda juga masuk orang lain, karena mengingat akses ke tempat kosan itu lumayan hanya one way saja. Masuk tempat kos, pesan Gojek maupun pesan buang makanan setelah dia selesai makan di jam 23.30. Kementerian Luar Negeri membenarkan pegawainya Arya Daru Panguyunan ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kawasan Menteng Selasa kemarin. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha, menyatakan Arya Daru adalah seorang diplomat fungsional muda Kementerian Luar Negeri yang kerap menangani isu perlindungan warga negara Indonesia. Saat ini, pihak Kemenlu telah menyerahkan kasus penyelidikan lebih lanjut ke polisi. Fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri, selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Kami tidak ingin berspekulasi, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sementara itu, pihak keluarga bilang tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan sebelum Arya Daru meninggal dunia. Menurut keluarga, dalam beberapa hari terakhir, Arya Daru hanya sibuk mempersiapkan diri sebagai seorang diplomat sebelum berangkat ke luar negeri. Pesan apa-apa selain kan memang lagi pada persiapan untuk penugasan itu aja. Penugasan ke luar negeri itu aja. Sebelumnya, Arya Daru Panguyunan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pegawai Kementerian Luar Negeri ini ditemukan tewas dengan kondisi kepala terikat lakban dan tubuh ditutupi selimut. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang diplomat muda ditemukan tewas dengan kondisi terlilit lakban di kamar indekosnya. Apa yang menjadi penyebab kematian diplomat muda ini kita bahas bersama kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat petang Pak Adrianus. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Ya, Pak Adrianus, ini menjadi teka-teki dan misteri bahwa dalam kondisi wajah yang terlilit lakban dan juga ditemukan tidak adanya tindakan kekerasan, perusakan maupun di wilayah kos tersebut tidak ada hal yang mencurigakan dari kesaksian warga ataupun penjaga indekos tersebut. Lalu seperti apa dalam pengamatan Anda terkait dengan temuan polisi tersebut sebelum kita mengetahui bahwa hasil otopsi dari pihak kepolisian? Ya, kalau dari analisis terhadap lingkungan dari almarhum, saya kira saya lebih meyakini ini adalah satu tindakan bunuh diri ya, mengingat tidak ada pihak lain yang masuk atau keluar pada saat-saat yang bersangkutan itu meninggal. Ya, namun demikian tentu masih ada beberapa clue ya yang kelihatannya akan diperoleh melalui pemeriksaan forensik ya, khususnya kedokteran forensik. Juga kemudian bisa dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik karena yang bersangkutan memakan sesuatu sebelum kemudian yang bersangkutan diketahui meninggal ya. Nah, saya kira dua pemeriksaan itu bisa bicara banyak tentang penyebab kematian dari almarhum. Demikian. Namun juga ada temuan bahwa kondisi korban ini terlilit lakban. Artinya ini
ada kemungkinan polisi juga menduga ada tindakan pembunuhan kah di sana seperti itu, Pak Adrianus? Dari media, tentu saja ini tergantung medianya benar apa nggak mengutip keterangan kepolisian ya. Dikatakan bahwa di antara lakban tersebut itu sidik jari yang tertinggal hanya sidik jari almarhum. Artinya bisa diduga almarhum yang melakban diri sendiri ya. Mengapa? Saya kira untuk menutupi jalan napas sehingga kemudian yang bersangkutan kehabisan napas. Pada saat yang bersamaan yang bersangkutan kemungkinan ya mengkonsumsi obat tidur ya, sehingga dia tertidur lalu kemudian pada saat yang lain kemudian sesak napas dan kemudian lalu meninggal, kurang lebih begitu. Jika memang hal ini benar ya begitu. Untuk saat ini apa saja yang biasanya akan dilakukan oleh pihak kepolisian selain tadi menyelidiki sidik jari dan kemudian juga memeriksa saksi-saksi dari lokasi kejadian, Pak Adrianus? Tadi saya lihat bahwa jenazah sudah berada di rumah duka, artinya otopsi sudah dilakukan dan mestinya pihak kedokteran forensik yang memeriksa sudah mengantongi hasil ya dan sudah menyerahkan atau akan menyerahkan dalam waktu cepat ke kepolisian dalam rangka penyebab kematian dari almarhum ya. Nah, tinggal kemudian tadi pemeriksaan tentang bahan makanan ya melalui pemeriksaan kimia gitu. Tapi selebihnya menurut saya sudah dilakukan tuh. Apalagi karena ini kan mudah ya lokasinya di kamar, lalu kemudian tidak ada indikasi orang masuk keluar, tidak ada indikasi ada yang barang hilang, ada kerusakan, maka segera bisa diambil kesimpulan tadi soal bahwa ini adalah bunuh diri. Nah, tinggal nanti kemudian pemeriksaan kedokteran forensik dan pemeriksaan racun tadi, jika memang dilakukannya, segera bisa sampai pada kesimpulan tentang sebab mati dari yang bersangkutan. Demikian. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari otopsi dan juga forensik dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti dari kematian diplomat muda di Indokosya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih telah berbagi perspektif bersama kami, kriminolog UI Adrianus Miliar. Terima kasih. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Penanaman jagung serentak digelar di Grobogan, Jawa Tengah dalam rangka mendukung swasembada pangan 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perhutanan, dan Ketua Komisi 4 DPR RI. Penanaman jagung serentak digelar di Hutan Selosar Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah. Selain di Hutan Selos Lestari seluas 74 hektar, penanaman juga dilakukan di Hutan Bangun Wanaharja dan Hutan Wono Makmur Sentosa seluas total 204 hektar. Kegiatan ini, saudara, dilakukan dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 yang didelegasikan Presiden RI kepada Polri dan Kementerian Pertanian. Lalu bagaimana jalannya kegiatan penanaman jagung serentak? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Novelia Hasanah dan juru kamera Dedi Setio dari Hutan Selo Lestari, Jawa Tengah. Novelia, apa saja rangkaian acara hari ini terkait dengan kegiatan penanaman jagung serentak dan apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai? Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Pada hari ini ada dilaksanakan penanaman jagung secara serentak di Desa Selojari di Grobogan, Jawa Tengah, yang dimana penanaman jagung secara serentak ini dihadiri oleh Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perhutanan, dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI. Baru saja di belakang saya ada secara simbolis dilakukan oleh Polri, Menteri Perhutanan, Menteri Pertanian, dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI melakukan pembajakan dan juga penanaman jagung secara simbolis di Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah, yang dimana saat ini juga tampak para petinggi ataupun Kapolri dan juga Menteri Perhutanan dan juga Menteri Pertanian serta ada Ketua Komisi 4 DPR RI sedang melakukan penanaman jagung. Juga terlihat di layar ini adalah juga tampak ada para petani yang antusias mengikuti
penanaman jagung secara serentak di Desa Selojari, Kecamatan Kelampung, Grobogan, Jawa Tengah, yang dimana tadi sebelumnya pada sekitar pukul 2 acara sudah dimulai, yang juga ada sambutan dari Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga ada Menteri Pertanian, Menteri Perhutanan, dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI, dan juga para petinggi-petinggi di Kapolda Jawa Tengah, dan juga ada Gubernur Jawa Tengah. Ya, Cynthia dan juga saudara, memang secara hari ini selain secara simbolis penanaman jagung secara serentak, juga ada pemberian ataupun dari Kapolri dan juga dari Polri khususnya memberikan bantuan alat dan juga mesin pertanian yang berupa mesin pipil, mesin mengeringkan jagung, dan juga traktor pada para kelompok tani. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Novelia Hasana melaporkan langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, merespons tugas Prabowo urus Papua yang disampaikan Menko Yusril, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon soal tugas menangani persoalan Papua yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Wapres Gibran menyatakan sebagai pembantu Presiden harus siap ditempatkan dimanapun. Gibran menjelaskan jika penugasan Wapres untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru karena sudah pernah dilakukan di masa kepemimpinan Wapres Ma'ruf Amin. Gibran memastikan jika sebelum keputusan Presiden keluar pun dirinya siap untuk berkantor di mana saja, baik itu Papua, Jakarta maupun ibu kota Nusantara. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Wapres Gibran tidak harus berkantor di Papua dalam kaitan dengan keberadaan Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua. Mendagri menjelaskan Wapres memiliki fungsi koordinasi. Menurutnya yang akan menjadi pelaksana tugasnya adalah Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, hingga perwakilan tokoh dari tiap provinsi. Tahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengurusi masalah Papua. Yusril juga bilang Gibran bisa bekerja dari Papua untuk menangani masalah ini.
pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Namun Yusril menjelaskan pernyataannya soal Wapres Gibran akan berkantor di Papua melalui siaran pers tertulis. Menko Yusril menyebut jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketahui oleh Wakil Presiden. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor di Papua. Politisi PDI Perjuangan mempertanyakan penugasan khusus untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan di Papua. Andreas menilai masih banyak masalah yang perlu dituntaskan Wapres saat ini. Hugo menilai penugasan Gibran ke Papua bisa menjadi masalah baru karena saat ini pembangunan kantor pemerintahan di Papua belum merata. Wapres itu apa harus ke Papua gitu? Di sini aja masih banyak masalah kan itu. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, masalah gitu. Dua menteri memberikan pernyataan berbeda terkait tugas khusus untuk Wakil Presiden Gibran ke Papua. Apa urgensi dari pemberian tugas khusus bagi Wakil Presiden Gibran ke Papua? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ini kalau Anda membacanya seperti apa terkait penugasan dari Presiden ke Wapres Gibran? Ya saya kira ada dua hal. Pertama kalau mau jujur sebenarnya ketika ada penugasan khusus Wakil Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua, saya kira ini kan mengulang tradisi presiden-presiden sebelumnya. Kita ingat persis SBY juga sempat mengutus Pak Budiono untuk memimpin bagaimana percepatan pembangunan yang ada di Papua dan di Papua Barat. Begitupun dengan Pak Jokowi yang meminta Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi pemimpin yang terkait dengan percepatan yang ada di Papua. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang otonomi khusus yang ada di Papua. Jadi sebenarnya ini tidak ada sesuatu hal yang sifatnya baru, karena memang terkait dengan percepatan pembangunan di Papua, itu memang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan didampingi oleh sejumlah kementerian. Nah, yang menurut saya agak ramai itu, Cynthia, karena ada dikait-kaitkan dengan unsur politis. Misalnya, jangan-jangan ini sebagai upaya untuk dalam tanda kutip ya, mengeksklusi Wakil Presiden. Termasuk juga misalnya di tengah gonjang-ganjing terkait dengan pemakzulan, ini jangan-jangan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya Wakil Presiden dengan pemerintah hari ini itu baik-baik saja, hubungannya harmonis, jadi tidak relevan jika dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu kan tafsir-tafsir politiknya yang saya kira berkembang di media sosial. Tapi bagi saya secara prinsip ini sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi. Tapi bagi saya yang paling penting nomor 3 sebenarnya, ini adalah semacam ajang pembuktian kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bahwa posisinya sebagai orang nomor 2 di negara kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua yang selama ini memang tidak pernah tuntas. Karena kita tahu ketika Wapres diberikan tugas khusus baik di eranya Pak SBY ataupun di eranya Pak Jokowi, itu kan kerja-kerjanya tidak maksimal. Tapi gini Mas Adi, maaf saya potong ya, penunjukan ini kalau menurut Anda bernuansa politis atau tidak? Karena di satu sisi ini ada 2 menteri memberikan pernyataan berbeda soal penugasan, baik itu Menko Yusril maupun Mendagri Tito. Ya nuansa politisnya itu karena memang dikaitkan dengan 2 statement menteri yang beda-beda. Pak Yusril mengatakan soal kemungkinan Wapres akan berkantor di Papua. Tapi kan tak lama setelah itu Pak Tito misalnya memberikan bantahan dan klarifikasi bahwa sebenarnya tidak harus berkantor di
Papua, karena tugas seorang wapres itu hanya sebatas mengkoordinasi, mungkin hanya sesekali tinggal di Papua untuk memudahkan bagaimana koordinasi kerja-kerja yang ada di bawahnya. Yang menjadi ramai itu seakan-akan kenapa statement-statement menteri yang ada di pemerintahan kali ini itu beda-beda. Tapi overall bagi saya ini se-clear-clearnya kalau kita membaca Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan Papua, bahwa percepatan pembangunan memang dipimpin oleh Wakil Presiden. Yang jadi ramai itu karena selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini. Yeah. Oh ini misalnya, jangan-jangan sebagai upaya untuk membuat supaya Pak Wakil Presiden itu tidak terlampau banyak bermanuver di Jakarta. Dikait-kaitkan dengan isu pembangunan. Itu dikait-kaitkan atau memang yang beredar isunya di elit politik saat ini, Mas Hadi, menurut Anda? Saya kira itu dikait-kaitkan ya di media sosial. Dan kita juga tidak bisa mencegah siapapun untuk melakukan spekulasi. Artinya apa? Secara argumentatif sebenarnya harus kita akui ada undang-undang yang memang bagaimana Wakil Presiden itu dialah panglima ketika ada percepatan pembangunan di Papua. Meski secara prinsip nuansa politiknya ketika bicara tentang Wakil Presiden itu pasti merembet kemana-mana. Oh ini dikucilkan lah, harus berkantor di sana lah, dan seterusnya. Tapi bagi saya adalah ini semacam moment of the truth bagi Wakil Presiden, membuktikan bahwa persoalan Papua itu bisa selesai dan bisa beres ketika sang Wakil Presiden itu mewakili kelompok anak-anak muda dan milenial yang katanya banyak inovasi. Ya, Mas Hadi, terakhir menurut Anda, ini sesuai dengan tugas konstitusional ketika Wapres Gibran ditugaskan untuk mengurusi masalah Papua, termasuk bisa sesekali berkantor di Papua? Tentu sesuai dengan konstitusional, bahkan kalau kita membaca undang-undang yang lebih luas, posisi Wakil Presiden itu adalah pembantu dari Presiden. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Presiden, kalau Presiden sudah memberikan perintah, meminta petunjuk, saya kira Wakil Presiden itu memang harus tegak lurus. Kalau ada perintah untuk tinggal di sana, untuk stay di sana, termasuk berkantor di sana, ya apapun judulnya harus diikuti. Tapi secara prinsip, kalau kita mengacu pada korespondensi peristiwa politik sebelumnya, Wapres-Wapres itu hanya sebatas koordinator untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di Papua. Tapi bagi saya, semoga ini bukan hanya tanggung jawab regulasi. Bagi saya secara prinsip, semoga persoalan-persoalan yang ada di Papua itu selesai. Kemiskinan, keterbelakangan, persoalan HAM, dan persoalan yang lain. Yang saya kira memang membutuhkan treatment khusus dari Wakil Presiden. Saya kira cocok juga kalau berkantor. Termasuk sebagai ajang pembuktian dari Wapres Gibran. Seperti itu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Hadi Praitno sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore Mas Hadi. Selamat sore, Cynthia. Setelah jeda saudara, usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari relawan yang dulu mendukung Gibran sejak dari Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden. Kembali di Kompas Petang, saudara, usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari relawan yang dulu mendukung Gibran sejak dari Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden. Menanggapi munculnya usulan pemakzulan Gibran, relawan mempertanyakan usulan yang dianggap lucu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Relawan meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Prabowo dan Gibran, karena di mata mereka Prabowo Gibran adalah pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat. Ya, ini adalah proses dinamika ya, bagian dari dinamika, dan sah-sah saja setiap warga negara untuk melakukan itu. Cuman harus diingat juga mekanismenya kan panjang, harus memenuhi beberapa hal yang cukup rumit lah. Dan ya kalau saya pribadi ya melihatnya mungkin beliau-beliau yang mengajukan itu kan baru purna tugas, jadi baru memulai babak baru untuk bisa masuk ke dunia politik. Kecuali Mas Gibran itu mempunyai kesalahan, melanggar hukum yang sudah mungkin berat ya, itu bisa dimanjurkan. Selama ini kan Mas Gibran baik-baik saja dalam menjalankan tugas. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menekankan bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimungkinkan secara konstitusi.
Wakil Ketua Komisi 13 ini bilang, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ke DPR maupun MPR. Saat ini fraksi di DPR masih menunggu keputusan pimpinan DPR. Namun, jika ada perintah, DPR akan melaksanakannya. Kita tunggu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu, karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan, dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan, kenapa enggak? Sementara pakar hukum tata negara Juanda mendorong agar DPR bisa merespons surat usulan Forum Purnawirawan TNI tentang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juanda menilai DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus memanggil Forum Purnawirawan TNI untuk menyelidiki benar atau tidaknya usulan pemakzulan itu. Juga DPR tidak responsif, tidak memperhatikan suara-suara rakyat. Tetapi ketika ini sudah direspon, makanya saya selalu mengatakan respon dan panggil para purnawirawannya, kemudian ditanya ya sejauh mana argumentasi hukum yang bisa dibuktikan. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengaku telah mengirimkan surat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR 2 bulan lalu. Ketua DPR Puan Maharani pada 3 Juli lalu mengatakan akan mengecek kembali surat yang disampaikan Purnawirawan TNI. Puan menyebut akan memproses dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana melihat sikap DPR dalam menanggapi surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh sejumlah purnawirawan TNI ke MPR dan DPR? Lalu bagaimana harusnya DPR menanggapi surat usulan pemakzulan ini? Apakah bijak surat ini dibiarkan mengendap dan menimbulkan terus spekulasi politik? Lalu kita akan bahas bersama dengan Ferry Amsari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas Sumatera Barat, dan juga Bapak Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Joko Mani atau Joman. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat selalu dan selamat datang Pak Andi Aswan di Kompas Petang. Namun kita sapa terlebih dahulu Pak Aswan di studio. Pak Aswan, untuk saat ini bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran ini belum genap 1 tahun dan kemudian ada usulan pemakzulan dari Purnawirawan TNI, dan ini berdasarkan data klaim ada 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal dan 91 kolonel. Seperti apa Anda membacanya bahwa usulan pemakzulan ini telah dilayangkan ke DPR dan juga MPR? Ya, sebelum menjawab itu, apakah benar 103 itu? Saya rasa udah berkurang kan. Kemarin dari pertemuan yang organisasi resmi ya, PPAD, PPAL, PPAU, pasti itu banyak berkurang untuk itu. Karena ya mereka kan menyadari lah bahwasanya ini adalah program artinya presiden, wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat ya, 58%, dan merupakan satu paket sebetulnya. Kalau orang ada berspekulasi, enggak satu paket, ini satu paket karena kita kan beda dengan walaupun ada bahasa di pasal 7A 7B undang-undang. Pasal 7A 7B kan memang ada dan atau ya. Oke, jadi kita bicara begini juga, bahwasanya surat yang dilayangkan ke DPR itu adalah hak konstitusi. Hak konstitusi dari masyarakat, unsur dari masyarakat mempertanyakan masalah wapres ya. Tapi kan alasannya kan di flashback itu undang-undang nomor 90 itu MK itu kan. Itu kan sudah selesai, udah ada produk politiknya yaitu presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik menjadi walaupun presiden. Ada putusan juga terkait dengan pelanggaran etik dari MK. Ya, itu kan sudah selesai dan di-challenge lagi di PT UN. Kan yang menang Pak Usman ya kan, tetap menjadi hakim di MK kan, itu yang di-challenge kan. Artinya sudah selesai sebetulnya ini gitu loh. Yang terpenting adalah mereka melakukan ya hak konstitusinya, betul, itu menyalurkan ke DPR ya, nanti kan diproses di DPR. Karena yang menentukan itu adalah fraksi-fraksi itu. Apakah ini penting untuk dimajukan sebagai tindak lanjut itu? Saya rasa sih, menurut saya itu nggak penting gitu loh. Karena apa, pembangunan di depan ini kan kita dalam rangka mewujudkan asa cita itu kan kita dikejar untuk itu. Apalagi baru ini kan Pak Presiden memberikan tugas kepada Wapres. Mas Wapres untuk bisa menyelesaikan persoalan kita sampai di situ. Kita tanya juga untuk udah Ferry terkait dengan tadi bahwa argumentasi dari Pak Andi bahwa ini sepaket dan juga tidak dipisahkan, bahwa
Pasangan Prabowo Gibran pada saat itu memiliki persentase suara 58%. Lalu pandangan Anda seperti apa bahwa usulan pemakzulan ini akan terus melaju di DPR? Ya, kalau cermat membaca pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 ya, hal yang berkaitan dengan impeachment itu bisa sepaket, bisa tidak sepaket. Jadi makanya alternatif kumulatif ya, dan atau bisa kedua-duanya, bisa salah satu. Nah, yang dipermasalahkan ini kan satu nama ya, yaitu wakil presiden yang disampaikan ke DPR. Dan memang sebagai usul, sebagai hak warga untuk menyampaikan pandangan mereka kepada DPR itu adalah hak. Tinggal respon DPR. DPR akan menampung usul itu atau mengabaikannya. Sebaiknya ya DPR secara terbuka ya berterus terang mau melanjutkan atau tidak melanjutkan. Memanggil para purnawirawan adalah salah satu pilihan bijaksana karena sebagai wakil rakyat mereka juga punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Walaupun ini bicara siapa yang mewakili siapa ya, tetap saja anggota DPR adalah wakil rakyat Indonesia semuanya. Walaupun suaranya jumlahnya kecil tidak ada soal, sepanjang ditampung, disampaikan aspirasi mereka kepada wakilnya. Nah, saya lihat banyak kesalahpahaman ya dalam membaca soal impeachment ini. Ada yang mengatakan sudah selesai di putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan 90 itu bicara perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara impeachment ini bicara misal salah satunya Fufu Fafa, kan tidak dibahas di sidang MK. Kedua, bicara soal bagaimana cara naik ke dalam proses pencalonan. Itu kan juga tidak disinggung karena itu kan putusan MK yang lain ya. Yang menurut saya tidak berarti itu sudah selesai, harusnya diungkap. Nah, gugatan-gugatan seperti ini sebenarnya peruntukannya tidak hanya untuk publik yang mengusulkan, tetapi juga untuk Mas Gibran. Selama ini orang menuding Mas Gibran adalah akun Fufu Fafa. Adalah hak bagi Mas Gibran untuk membela dirinya bahwa dia bukanlah wakil presiden yang memiliki akun Fufu Fafa itu. Jadi ini forumnya Mas Gibran juga. Jadi ini kesempatan baik bagi Mas Gibran untuk membenahi nama baiknya. Tudingan-tudingan itu dijawab di dalam forum yang betul-betul layak. Bisa melalui hak menyatakan pendapat, hak interpelasi yang berupa RDPU, ya begitu memanggil wakil presiden, atau di forum yang lebih tinggi yaitu forum privilegiatum, forum khusus di Mahkamah Konstitusi untuk gugatan impeachment. Ya, artinya kan di sini tentu secara mekanisme artinya nanti akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Tentunya harus melewati beberapa tahapan di DPR. Tadi persetujuan dari 2/3 dan juga kehadiran dari 2/3 anggota DPR. Dan ini tentunya seperti apa bila pengkajian dari argumentasi yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI ini memiliki kaidah ataupun dugaan pelanggaran kuat terkait dengan melanggaran di pasal 7A dan 7B. Ya, kalau nanti ada 25 orang ya, dua fraksi yang berbeda dari anggota DPR menuliskan usul hak menyatakan pendapat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana kehendak konstitusi dan undang-undang MD3, ya maka dia akan berlanjut kepada forum parlemen ya, forum yang 2/3 dihadiri jumlah anggota dan 2/3 menyetujui untuk ditindaklanjuti. Nah, forum berikutnya di MK itu namanya impeachment, artinya menggugat, bukan memakzulkan. Memakzulkan itu ada di MPR, jadi jauh. Jadi di MK itu malah menurut saya forum yang baik juga untuk Mas Gibran membuktikan dia benar atau tidak, tudingan orang ini salah atau tidak. Kalau tudingan para purnawirawan itu dianggap lemah, ya buktikan di forum Mahkamah Konstitusi supaya publik bisa melihat. Oke, Mas Andi, seperti apa bahwa pembuktian ini akan ada di bolanya, ada di Mas Gibran sendiri atau Mas Mahpres? Lalu seperti apa dari Joman melihatnya terkait dengan... Kalau saya melihatnya kan di pasal 7A 7B itu kan, apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi?
Ya pupuk apa aja masih pertanyakan buat saya gitu loh. Apa sih urgensinya misalnya gitu. Ya kan. Yang paling penting kan kalau kita bicara ini beliau kan sangat manut sekali dengan Pak Presiden, ya kan, menunggu tugas apapun dilaksanakan dengan baik. Walaupun sampai saat ini Prabowo belum berbicara sedikit pun terkait dengan upaya ini atau usulan ini. Usulan untuk masalah itu kan sejak zamannya Pak Jokowi itu Pak Maruf Amin kan untuk konsentrasi di Papua, terutama bagaimana pembangunan Papua dan HAM di sana juga gitu kan. Ini kan sudah ramai kan kata dari Pak Menteri Dalam Negeri kan mengatakan ya mungkin tugas tapi hanya koordinasi kan di Papua itu. Di mana pelosok-pelosok Indonesia itu pasti Mas Wapres ini akan siap. Karena memang tugasnya adalah yang diberikan oleh Presiden. Dia tidak akan melampaui batas tugas yang diberikan oleh Presiden. Artinya Anda melihat bahwa Pak Prabowo ini meyakini bahwa Mas Wapres ini akan terus bersama dan juga tidak ada unsur yang bisa memisahkan antara keduanya, seperti itu? Ya, saya rasa begitu. Karena juga kita melihat bagaimana ini seperti kayak Presiden dan Wapres ini seperti bapak dan anak. Ya, saya melihatnya chemistry-nya seperti itu. Dia memberikan suatu pengalaman kepada Mas Gibran dan Mas Gibran belajar dengan mentor terbaik di Indonesia. Oke, terakhir untuk keduanya. Seberapa yakin bahwa DPR akan menolak soal hal ini karena pada dasarnya ini merupakan aspirasi juga dari hak politik Forum Purnawiran TNI. Kalau aspirasi itu adalah hak konstitusi. Yang jelas begini juga, di mana sih urgensinya? Satu. Yang kedua, ya kan di mana kesalahan-kesalahannya? Oke. Kan gitu. Terakhir untuk Mas Ferry seperti apa keyakinan Anda untuk jawaban dari DPR? Tentu harus bersikap juga dari pihak DPR. Ya, saya pikir tadi dari argumentasi saja dapat ya bahwa ini sama sekali tidak ada urusan dengan relasi presiden dan wakil presiden. Yang mau dibuktikan bukan pelanggaran hukum berat ya, bukan tindak pidana berat, tidak pengkhianatan negara, yang dibuktikan perbuatan tercela. Baik. Apakah akun Fufu Fafa itu adalah ungkapan yang benar-benar berasal dari wakil presiden kita? Baik. Dua hal yang berbeda, lepas dari konteks dan tidak ada hubungannya dengan wakil presiden sebagai ayah dan anak dengan presiden. Itu dua hal yang lain lagi. Nah, inilah yang hendak dibuktikan agar nama Mas Gibran juga bersih. Baik, Mas Ferry. Baik, kita nantikan juga bagaimana DPR harus bersikap, terutama aspirasi dari Forum Purnawiran TNI ini untuk upaya Pak Magzula ini terus akan tidak bergulir di masyarakat. Terima kasih atas pandangan Anda, Ferry Amsari, dosen Universitas Andalas, pakar hukum tata negara, dan juga Mas Andi Aswan telah hadir di studio, Wakil Ketua Umum Jokomania. Dan saudara, untuk saat ini terkait dengan dalam gelar perkara khusus, Roy Suryo CS membeberkan hasil rekap uji saintifik versinya yang berani menyimpulkan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Lantas akankah gelar perkara khusus bisa membatalkan hasil uji lab for Polri? Pada 22 Mei lalu kami perbincangkan usai jeda. Rabu pagi, tim pembela ulama dan aktivis bersama Roy Suryo CS selaku ahli independen hadir di Bareskrim untuk gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Roy mengungkapkan hasil uji error level analysis atau ELA terhadap foto ijazah Jokowi menghasilkan error pada bagian logo dan pas foto. Tak hanya itu, Roy mengklaim hasil uji ijazah milik Jokowi juga tidak mempunyai kecocokan dengan ijazah Fakultas Kehutanan UGM nomor 1115 dan 1117. Ini adalah diehardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya. Dan dia upload ini. Sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Fronojiwo. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error. Ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Fronojiwo, kemudian 1116 milik almarhum Hadi Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik.
Menanggapi klaim Roy Suryo itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan sangat yakin jika hasil analisis Roy CS tidaklah valid karena sumber dokumen yang diuji adalah fotokopian. Saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Bareskrim kan ijazah fisik, ijazah asli, yang mereka selalu coba untuk analisa-analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Ya, orangnya langsung dengan foto orang aja berbeda kok. Dokumen langsung sama foto dokumen aja, tergantung kamera aja warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayangkan, masa seorang ahli menyalahkan seperti itu sih. Jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Roy Suryo? Sebelumnya saat Bareskrim mengumumkan hasil uji lapor, Polri menyimpulkan jika bahan kertas, tinta, hingga tanda tangan dekan dan rektor pada ijazah Jokowi identik dengan produk pembanding. Bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Meski Bareskrim sudah memastikan keaslian ijazah Jokowi, pihak penuding bersikukuh menantang mantan wali kota Solo itu untuk memperlihatkan ijazah aslinya ke publik untuk mengakhiri tudingan mereka. Simpel soal ijazah, saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, desakan pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo agar Polri mengadakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi akhirnya terwujud. Pihak pengadu bersama Roy Suryo membeberkan hasil rekap uji saintifik versinya yang berani menyimpulkan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Lantas akankah gelar perkara khusus bisa membatalkan hasil uji lapor Polri pada 22 Mei 2025 lalu? Kita akan bahas hal ini bersama penuding ijazah palsu Jokowi, Mas Roy Suryo, dan juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan sudah ada di studio. Mas Ade, siap. Terima kasih Ya, sudah hadir. Mas Roy juga sore, sudah hadir. Selamat sore. Saya ke Mas Roy dulu. Ya. Ini apa yang tadi bisa digambarkan, diceritakan yang terjadi tadi sejak pemeriksaan dan apa saja bukti-bukti yang dibawa? Ya, ini adalah presentasi ilmiah tadi. Jadi ini ilmiah tapi populer bisa, dan ini sudah diterima tadi oleh Karwa Sidik, ya, diterima dalam bentuk cetakannya dan juga dalam softwarenya. Jadi hardware dan softwarenya sudah diserahkan dan beliau tadi alhamdulillah sangat puas sekali. Dan kelihatan puasnya apa? Ketika ada ahli lain yang ditampilkan dari terlapor, ya, itu berkali-kali, udah kamu nggak usah ngomong soal prosedur, bantah saja apa yang tadi disampaikan beliau-beliau ini, nggak bisa bantah. Jadi apa yang tadi disampaikan soal error living analysis, ya, ini saya tadi mulai dari tayangan Kompas. Wah, ini kompas.com ini, ya. Gitu yang ada. Kemudian sampai ke error level analysis, terus kemudian ini kelihatan betul kalau ijazah asli itu, Mbak. Itu masih kelihatan tulisan-tulisannya, ini ijazah saya ini, ya. Mau di full ELA pun masih kelihatan ini bekas legislasinya, kemudian ini foto saya masih kelihatan. Tapi kalau ijazah yang palsu, nah kayak gini, rusak dia. Amburadul dia ini. Jadi ijazah yang kemudian diklaim milik Jokowi. Ini Anda membandingkannya dengan kopian ijazah Pak Jokowi? Iya. Dapat dari mana? Ini yang diupload oleh si Dian Sandi. Awalnya yang ada itu, tapi kemudian ketika kemudian Bareskrim itu mengupload yang ada di Bareskrim, tadi Pak Juandani juga nggak bisa apa-apa ketika saya tempelkan yang asli dia. Nah gitu. Kemudian yang ada kan fotokopi. Nah ini yang ada pada saat di Bareskrim. Ya, inilah yang kemudian nomor 1120 itu tidak match. Saya langsung saja ya, supaya nggak terlalu lama. Tidak match dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nah ini, jadi 3 ijazah pembanding ini transparan.
semua ini ada. Dan semua tadi Ini 3 pembandingnya UGM semua? UGM semua, satu angkatan semua. Milik Fronojiwo, satu angkatan di Kehutanan. Sama, dan ini dikenal oleh Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, Sri Murtiningsih, sama almarhum Hari Mulyono. Ini lihat betul. Jadi ini A-nya masuk ke dalam, ini A-nya masuk ke dalam 11.15, 11.7. Nah, yang 11.20, ya ini bahasa saya tadi, mencotot keluar ya gitu. Jadi dia terlempar. Jadi ini artinya tidak identik. Ya, ijazah milik Jokowi. Pembandingnya ini ada 3 orang. Ya. Ini asli semua yang ada. Asli semua. Jadi ini diupload oleh mereka semua dan itu adalah sudah confirm. Ya, dan milik Hari Mulyono itu dipegang langsung oleh almarhum Hari Mulyono, itu majalahnya dipegang langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu Pak Sigit Sunarta. Jadi kesimpulannya sebenarnya clear ya. Dengan saya kemudian tadi jadi melaporkan. Singkatnya dari ILA ini Anda menyebutkan baru bahwa 99,9%. Ya, tidak hanya soal ELA, kemudian soal perbandingan dan soal ini tadi kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya banyak banget. Kesimpulan bahwa mulai dari foto tidak match, ijazahnya error di ELA dan sampai dengan skripsi. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, 99,9% disebutkan palsu. Bagaimana Anda menanggapinya dari Pradi Bersatu? Oke, jadi begini Mbak Cynthia ya. Bahwa kemudian yang dianalisa sama Mas Roy dan teman-teman yang hadir dalam gelar perkara itu, ya, bahwa yang dianalisa itu adalah bukan analog, ya, bukan asli, melainkan foto dari satu sosial media diambil, kemudian dibandingkan, ya itu aja warnanya udah pasti beda. Logikanya begitu. Artinya gini, kalau uji di Puslapfor, sepengalaman saya, setahu saya, bila diuji itu ada beberapa ujian yang dilakukan. Yang pertama adalah uji kertas. Ya. Yang kedua adalah uji tinta. Ya. Terus kemudian semua diuji, ya, dan beberapa seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo itu sudah dibandingkan dengan asli dan asli. Yang diuji lab ya. Itu yang perlu kita ketahui dulu bahwa ini adalah fisik, bukan yang ada di media sosial atau yang diupload begitu saja. Nah pasti ada yang nggak match. Oke, tapi kalau kita bicara soal error level analysis, memang ketika saya baca-baca itu juga banyak digunakan oleh pengadilan-pengadilan di luar negeri. Saya tahu. Itu di luar negeri karena sistemnya berbeda dengan kita. Tahun 85 Mbak, itu tidak ada EKTP yang sekarang ini seperti. Contoh saya berikan bahwa di dalam kartu keluarga saat ini sudah elektronik kartu keluarga. Artinya dia hanya selebaran satu lembar selesai, terus barcode, kemudian tidak lagi memegang fisik yang warna hijau. Oke, jadi Anda mau menyebutkan bahwa ILA ini tidak sesuai. Tidak bisa dilakukan kalau ijazahnya analog atau fisik. Kenapa? Harus fisik. Dan ingat, otentik, berbicara otentik. Berbicara otentik, yang berhak mengatakan itu otentik atau tidak, itu adalah UGM. Otoritas sudah mengeluarkan itu. Nah sekarang masih dibahas. Nih, saya berikan contoh. Saudara Mas Roy dan teman-teman TPUA itu seandainya saya agak sedikit melenceng ya. Kalaupun yang turun itu Nabi Isa ke bumi mengatakan terlalu jauh kayaknya maksudnya begitu. Sarah ini bahwa itu adalah melanggar pasal 28 loh ini. Itu adalah asli. Misalkan nih. Ini kan misalkan asli, tetap dipercaya Mbak. Kita nggak sampai ke sana, tapi kita akan hanya membahas soal ijazah Joko Widodo. Lalu bagaimana nanti kita membandingkan antara perbedaan hasil lab 4 yang sudah disebutkan oleh Polri pada 22 Mei lalu dengan hasil dari Mas Roy Suryo. Tetap bersama kami, kita akan membahasnya usai jeda. Kita masih membahas soal gelar perkara khusus yang tadi dihadiri oleh Mas Roy sebagai ahli ya tadi artinya ya. Itu ada face comparison, ada juga error level analysis dan ada juga yang clear banget. Jadi tadi saya koreksi ya, kebetulan Mas Ade nggak ngerti kalau saya tuh pegang ya namanya primary evidence. Primary evidence itu bukti asli, bukti primer, dan itu saya terima tanggal 15 April
2025 di kampus Universitas Gadjah Mada di ruang 109 yang menyerahkan adalah Wakil Rektor UGM secara langsung, dan kemudian saya terima, saya cek langsung secara fisik. Jadi kalau tadi Bang Ade Jadi bilang, bukan kopi, bukan digital. bukan, ini Bukan, ini kan saya sampaikan tadi, itu ijazah. Ya, ini bukan skripsi. Loh, kalau ijazah nggak ada yang pegang sebentar, aslinya. kita bicara yang disampaikan adalah ijazah, Jadi bukan salah skripsi. ya. Oke. Gitu. Titik. Salah. Gitu. Nggak bisa nggak, jangan Bang Roy. Kita kan bicara ijazah. Tidak ada. Kalau ada, tadi pun kita tantang Pak Juandani sama semuanya, tampilkan ijazah aslinya. Nggak bisa jawab. Jadi nggak bisa. Ya jelas Pak Juandani tidak mau menampilkan karena bukan dia yang pegang, ada sama Pak Jokowi dong. Oke, kalau Jokowi pun tidak hadir. Apakah dengan adanya gelar perkara khusus ini? Jokowi tadi. Ya ngapain dia hadir? Loh, harus ada logikanya terlapor. Gini logikanya, kalau Pak ini kan sudah ditutup. Ngapain lagi dia datang? Sudah ada keterangan puslap kok. Asli kok. Asli. Yang di puslap kalau ditutup, nanti nggak ada gelar perkara. Itu namanya upaya hukum. Bukan dengan adanya gelar perkara khusus menurut Anda, apakah bisa membatalkan dari Bang Roy ngertinya di situ gimana? Dengan adanya gelar perkara khusus menurut Anda bisa membatalkan hasil dari 22 Mei lalu? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena kenapa? Karena yang diperiksa oleh wasidik itu sistem penyidikan, Mbak. Bukan menganalisis yang seperti yang disampaikan Pak Roy gitu. Jadi yang dianalisa, yang diperiksa adalah itu teknik penyidikannya, bagaimana penyidikannya sampai bisa dihentikan. Terus yang pertama tentunya. Tapi beliau itu kalau memang tidak sepakat dengan kami, ya itu sudah di stop. Justru yang di stop itu adalah pihak terlapor, ahlinya omong-omong aja. Ya ini kan bicara teknis. Bang Roy ini kan bicara teknis. Jadi kita ikuti dong. Kita ikuti apakah kemudian teknisnya nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Penasihat hukumnya Jokowi itu malah cerita soal pasar pramuka. Lah apain kita nggak bicara soal pasar pramuka, ini malah bikin omong-omong sendiri gitu loh. Jadi tadi justru ini benar, saya tidak bohong. Karo Wasidik tadi malah mengatakan, udah kalau yang nggak ada di sini nggak usah dibicarain. Satu soal pasar pramuka, yang kedua soal si ahli IT-nya nyerang-nyerang. Iya itu sudah betul. Karena di dalam penyidikan, sebentar. Karena di dalam penyidikan tahapannya tidak bisa mengambil alat bukti ke depan Mas Roy. Artinya gini, dipahami dulu wasidiknya bahwa alat bukti yang ditayangkan itu apakah alat bukti yang ke belakang atau yang ke depan. Karena gini, misalkan gini, saya kasih contoh sederhana saja. Tanggal 16 misalkan alat buktinya itu peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, mengambil alat bukti tanggal 17, 18 itu gugur dengan sendirinya. Maka dia tidak berlaku surut. Tapi untuk menghindari ataupun memutus polemik ini, memungkinkan tidak kalau dari Pak Jokowi langsung saja menunjukkan ijazah aslinya? Jadi gini, kalau terkait ijazah palsu ditunjukkan kan sudah ditunjukkan sama puslapor. Sudah diuji. Ke uji publik kertas mungkin agar publik bisa langsung menilai. Untuk apa? Untuk apa publik mengetahui? Kan Mas Roy yang mau tahu. Bukan masyarakat Indonesia loh, Pak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kepada seluruh penonton Kompas TV, bukan seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan melihat ijazah asli Pak Jokowi, tapi Bang Roy CS dan kawan-kawan. Loh, karena kita gitu punya undang-undang 14. Jadi jangan mengatasnamakan bangsa Indonesia lah. Janganlah gini, ada 68%. Ada pihak-pihak lain yang gitu juga masyarakat sebenarnya tidak ingin mengikuti juga. Gak apa-apa. Mas Roy, kalau misalkan memang nanti dari pihak Bareskrim akan menampilkan bukti-bukti baru untuk melawan Anda akan menyiapkan apa lagi? Oh iya, nggak apa-apa. Kita terbuka aja kayak tadi ya. Ijazah 1115, Frono Jiwo 1116, almarhum Abdurrahman 1117. Tidak ada lagi saya tunjukkan. Ada kayak gini. Dan itu tadi, ini akan menjadi catatan. Dan tadi para penyidik, kalau mau ada lagi, ya udah buka aja semua. Kita buka, kita transparan kok. Jadi rakyat itu harus diberitahu kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting. Jadi dengan adanya ini kita jujur, terbuka, kita siap diuji. Manapun kita kan ada ketakutan. Sudah tadi Bang Roy komisi Mas Roy kan tadi sudah gelar perkara. Sudah selesai clear. Tinggal nunggu rekomendasi, kita lihat. Hasil rekomendasi seperti apa. Ini adalah teknis, masuk ke dalam teknis pelaporan maupun pengaduan dari TPUA. Ditunggu saja. Apakah hasil rekomendasi nanti dari Kabar Reskrim itu menyampaikan bahwa harus dibuka kembali dan atau tetap sama ditutup. Tapi besar keyakinan saya, selama pengalaman saya ini tetap sama.
Wah, Oke. kita tunggu semua. Mas Roy, jika nanti hasilnya dari Bareskrim tidak mengubah hasil dari 22 Mei, apakah Anda siap untuk menghadapi dari kasus proses hukum lainnya? Enggak, nggak siap itu soal lain. Ya gitu, ini jelas tadi itu fakta yang kita sajikan. Dan rakyat semua menonton, termasuk penonton Kompas TV. Jelas betul ini ada fakta-fakta, kalau diabaikan, ya jelas kan KKN-nya saja salah. Ya tahunnya, kemudian ini nama Profesor Ahmad Sumitro pun salah. Tahunnya dia belum profesor waktu itu. Tadi juga sudah kita challenge. Ijazahnya tidak identik dengan 3 ijazah pembanding yang lain. Ini kan fatal. Fotonya tidak identik, his comparison-nya not match dengan fotonya Jokowi. Itu kan lucu banget. Artinya dengan Ella saja dia gugur. Ya gitu. Jadi fotonya nih not match nih. Fotonya. Jadi artinya kayak gini, ini kan tidak bisa diabaikan. Ini fakta loh. Ini fakta dan ini ilmiah ilmu pengetahuan. Ya, dan ini kemudian secara digital, tapi kan memang digital. Ini analog. Mana yang analog? Ini bukti jasa analog tahun 85 Bang Roy. Jadi jangan juga kita halu-halu. Masa yang begini dianalisa? Loh, jelas. Ini aslinya dong. Uji tinta dong. Uji tinta. Uji kertas. Akan ada strategi hukum nggak dari pihak Anda untuk melawan ini? Tidak perlu lagi, sudah ada puslap. Jelas kok. Baik, sudah nggak mungkin. Baik, kita ini kita jangan mengada-ngada lah. Polri, Bareskrim dalam hal ini dan negarawan. Ya, jujur dan negarawan justru akan dibuktikan. Terima kasih Mas Roy Suryo dan juga Mas Ade Darmawan sudah memberikan perspektif dan juga jawaban dari gelar perkara khusus hari ini. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lain di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya, Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Pebuahan, Bali. 2 jenazah yang ditemukan di perairan Pebuahan, Bali diketahui berjenis kelamin laki-laki, langsung dibawa RSUD Negara untuk diidentifikasi awal. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RSUD Blambangan, Banyuwangi untuk identifikasi lanjutan. informasi tadi juga menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, terima kasih. Sampai jumpa.